Halo, kembali lagi bersama saya Alfian. Pada video kali ini saya kembali ingin menganalisa saham-saham pilihan member grup Telegram ya. Grup Telegram linknya ada di deskripsi. Anda boleh join, itu free. Anda bisa tanya-tanya analisa-analisa yang menurut Anda menjadi saham pilihan Anda. Sebelum saya bahas saham-saham pilihan member grup Telegram, sebelumnya saya sudah buat suggest di Pegas ada indikasi pembentukan chart pattern pola pennant ya. Ini sudah breakout dan kita sudah entry dari harga 1500-an ya. Dan saat ini sudah sampai ke TP2-nya di 1615. Kita tunggu ke depannya akan seperti apa. Ini harusnya sangat realistis dia menguji target ketiganya di 1670. Saya buatkan target selanjutnya apabila Pegas mampu melanjutkan kenaikannya ada di 1735. Selanjutnya di sini ada 1810 dan tertingginya ada di 1895. Kita sama-sama berharap di sini juga ada cup ya. Semoga ini benar-benar jadi cup, dan kita berharap Desember nanti akan semakin tinggi dari harga saat ini untuk saham Pegas. Selanjutnya saya mulai analisa saham-saham pilihan eh, member group ya. Saya punya ADRO ya. ADRO pada tanggal 23 November lalu saya sudah buatkan suggest juga. Ini ada area buy di kisaran 1660 sampai dengan 1680. Sempat naik lalu turun lagi. Lalu besok potensinya bagaimana di market tanggal 25? Ini ada potensi dia menguji support dari moving average-nya di 1665 nih. Kalau hari ini ditutup negatif ya. Saat ini masih masih ada waktu sekitar 10 menitan. Namun kita melihat di sini ada pola pattern bullish flag yang mengindikasikan ada kenaikan untuk waktu yang akan datang. Kita masih boleh untuk terus akumulasi selama masih berada di bawah level 1745, artinya 1665 sampai dengan 1745 ini masih menjadi area akumulasi. Anda boleh akumulasi, sesuaikan dengan money management Anda, pelan-pelan akumulasinya, cari harga terbaik untuk kita entry atau beli. Lalu kita punya support di 1570 yang kita jadikan area stop loss. Supportnya itu sebetulnya ada di 1580 ya. Saya turunkan satu tick di 1570 untuk dijadikan area stop loss dengan target. Di sini ada gap ya, ada gap yang harus ditutup, ada di 1835 sampai dengan 1980 yang bisa kita jadikan target-target profit untuk ADRO ke depan. Semoga ini bisa membuat kita cuan sama-sama ya. Di emiten Adro juga saya lihat beberapa hari terakhir harga batu bara juga mulai pelan-pelan menanjak lagi ya dari koreksinya. Kita berharap ke depan ADRO mendapatkan positif dari kenaikan harga batu bara ke depannya. Selanjutnya kita punya BEPS. BEPS ini ada candle shooting star ya di atas, ini yang perlu diperhatikan Pak Bu. Perlu diperhatikan. Saya buat roadmap ketika itu apabila mampu bertahan di atas 3280 maka ada indikasi BEPS melanjutkan. Tapi kalau dia udah beberapa kali, ini ada ekor ya, ada ekor-ekor dua kali nggak mampu bertahan di atas, maka ini ada indikasi dia kembali turun nih BEPS ini, perlu diantisipasi. So untuk kamu yang punya barang di atas, saya arahkan untuk memperhatikan level support di 3280, turunkan satu tick atau dua tick di bawah 3280 maksudnya, turunkan satu tick atau dua tick di bawah itu, artinya Anda punya 3270 ataupun 3260 yang bisa Anda jadikan level stop loss.
Asumsinya kalau dia terus turun ke bawah, maka dia akan menguji moving average-nya nih. Moving average-nya ada di level 2440. Kita tunggu di area 2440-an untuk reversal kembali lagi naik ke atas. So dengan begitu kita punya roadmap mungkin bisa kembali menguji ke atas kembali. Ya. Semoga ini bermanfaat dan good luck untuk aktivitas investasi Anda di emiten BEPS. Selanjutnya kita punya yellow. Yellow ini mulai bangkit ya. Mulai bangkit, sebetulnya belum bangkit banget, tapi setidaknya dari harga open sudah mulai bergerak naik, tapi masih eh, setidaknya belum sampai ARB lah, tidak sampai ARB. Semoga nggak sampai ARB di akhir closingan nanti. Kedepannya bagaimana untuk yellow? Nah, ini yellow kalau misalkan besok mampu bertahan di atas 180, ada indikasi yellownya ini kembali naik nih. Naiknya sampai mana? Saya buatkan level-level target apabila yellow, apabila mungkin yellow nah, ini ada di 233, ada di 252, ada di 270 yang bisa Anda jadikan target-target ketika yellow kembali rebound. Namun perhatikan di 199 ini ada resisten dari moving average yang mungkin akan menghambat kenaikan yellow. Saat ini juga hari ini yellow tertahan di harga tertingginya di 197 ya. 197 karena ada resisten di 199 dari moving average. Ini yang perlu diantisipasi apabila mampu bertahan di atas 199 maka yellow berpotensi kembali naik menguji 232 sampai dengan 270 yang bisa Anda jadikan target-target turning point dari emiten yellow. Semoga ini bermanfaat untuk Anda dan good luck untuk aktivitas investasi Anda di emiten yellow. Selanjutnya kita punya ILS. ILS ini kita melihat ada harami ya. Ada harami yang kita sama-sama berharap ini menjadi bullish harami. Kita melihat ada momentum dari stokastiknya pun udah ada golden cross. Kita berharap ILS kembali naik dan ini adalah pembentukan pala cangkulnya yang kemungkinan bisa kembali rebound ke atas. Tapi setidaknya untuk saat ini harusnya ILS masih harus wait and see ya. Harus wait and see, kita punya level support di 208. Apabila 208 terus dilewati turun, maka asumsi kita ini akan terus turun menguji 180-an. Ini yang perlu diantisipasi. Namun apabila mampu bertahan dalam minggu ini, mampu bertahan di 208, potensi ILS kembali menguji 266 ini sangat realistis tercapai. Sampai nanti kita lihat lagi, ini kan ada mother bar ya, mother bar inverted hammer ini. High-nya di break, maka potensinya dia lanjut ke atas. Lanjut ke atasnya kemana? Mungkin aja dia bisa menguji high resistance-nya. Nah, ini kalau misalkan dia naik ke atas, dia akan menguji resisten ini kembali. Namun apabila tak mampu bertahan di atas 266, maka ini akan jadi area sideways untuk ILS. Kita masih harus wait and see. So, dengan begitu ILS masih belum layak untuk dijadikan emiten pilihan untuk Anda entry di sini. Kita masih harus melihat pergerakan beberapa candle ke depan, apakah dia mampu breakout ke atas dari high mother bar-nya. Kalau high mother bar-nya ke atas ada indikasi ya dia lanjut menguji resisten terdekatnya di 336. Semoga ini bermanfaat untuk Anda dan good luck untuk aktivitas investasi Anda di emiten ILS ya. Selanjutnya kita punya BHIT. BHIT ini kalau kasat mata udah kelihatan. Trennya turun, Pak. Trennya turun, so targetnya kemana BHIT? Targetnya ke supportnya di 50, ini hati-hati. BHIT kembali ke area 50-nya lagi. Ya, untuk Anda yang nyangkut di atas, mungkin ini nggak ada pilihan lain. Anda harus cut loss dulu. Anda harus cut loss dulu
karena belum ada indikasi ada candle-candle reversal nih ya. Nanti kalau misalkan dia sudah bertahan di atas area 65, maka boleh kita pantau lagi. BHIT masih jauh dari harapan untuk saat ini untuk naik ke 65 ya. Kecuali ada big fund yang mengkerek harganya naik lagi atau ada isu-isu yang bisa membuat BHIT kembali menguji area 66 atau 65. Perlu diwaspadai sekali lagi nih, kembali lagi ke area 50-an ya. Masih harus diantisipasi. Saya sarankan untuk cut loss dulu. Nah, masih harus menguji support nih di 50. Ini juga ada cup di atas yang perlu diantisipasi. Ini penurunannya cukup kuat ya. Semoga ini bermanfaat untuk Anda. Good luck untuk aktivitas investasi Anda di emiten BHIT. Selanjutnya kita punya real. Real ini ada terindikasi ada falling wedge sebetulnya. Dia sempat break tapi masuk lagi, breakout lalu masuk lagi. So, apa yang akan terjadi nanti kita lihat ke depannya. Kita punya support, kita cari dulu supportnya ya. Di 85 supportnya, apabila real ini bertahan di bawah 85, maka tendensinya dia akan balik lagi ke 50-an. Peluangnya akan balik lagi ke 50-an. Kita berharap real ini valid ya, menyempurnakan falling wedge-nya. Support terdekat ada di mana? Support terdekat itu ada di 90 yang bisa Anda jadikan support terdekat. So, harusnya secara teknikal di area 90 sampai 92 ini area akumulasi ya. Area akumulasi yang harusnya bisa membuat saham ini melanjutkan tren bullish-nya. Karena ini ada pattern yang mengindikasikan reversal bullish. Kita tunggu ke depan, artinya untuk saat ini kita masih menunggu sampai dengan real ya. Real ini menguji supportnya di 85. 85 ini sangat krusial. Apabila 85 terus dilewati turun dan bertahan di bawah level 85, maka dia akan terus turun. Setidaknya akan menutup gap nih. Di sini pun juga ada gap. Gap ini kita percaya harus ditutup di area 67 dulu. Ya. So, kita bertahan posisi kita dulu, kita hold dulu posisi kita sampai dia benar-benar valid turun ke bawah, baru kita boleh cut loss. Tapi kalau misalkan dia masih berada di atas 85, Anda masih boleh boleh hold kok. Semoga ini bermanfaat untuk aktivitas investasi Anda. Selanjutnya kita punya the big TBIG. TBIG pada tanggal 22 November saya sudah buatkan roadmap atau suggest-nya. Di sini ada inverted head and shoulders keterangannya. Di sini ada inverted head and shoulders, saya ngelihatnya kalau nggak salah dari 4 jam. Kita lihat 4 jamnya. Di sini ada inverted head and shoulders ya. Nah, tren kecilnya. Namun kalau kita lihat tren besarnya, ini kita melihat ada descending broadening wedge. Descending broadening wedge ini bagian dari chart pattern reversal bullish. Maka kita boleh berasumsi ke depan the big ini akan menguji target-target atau resisten-resisten di atasnya. Kita sudah punya target sebelumnya ada di 3010 sudah tercapai ya. Lalu selanjutnya di atasnya kita punya target di 3180, 3260 sampai di sini. Lalu sebetulnya masih ada target-target selanjutnya yang perlu kita perhatikan untuk resisten-resisten ini. Mungkin aja bisa diuji. So, kalau misalkan saya buat roadmap, saya membuat target di 3260, saya takuti maksudnya di sini kenaikan impulsif. Harusnya ada koreksi dulu. Ini membuat pala cangkul. Untuk selanjutnya dia kembali naik ke atas. Nah, ini cukup butuh proses untuk kembali ke 3440-nya menguji resistennya tertingginya ya, resisten kuatnya.
Ya kita berharap aja ada impulsif terus sampai dengan resisten di 3.440. Namun dengan begitu kita cari target-target yang paling realistis ya, yang paling terdekat untuk kita jadikan target-target profit. Semoga ini bermanfaat lagi untuk aktivitas investasi Anda. Kita sebetulnya sudah cuan di saham Big, happy cuan untuk Anda yang ikut suggest di emiten Big, Big ya. Selanjutnya kita punya BKSL. Kita punya BKSL. BKSL ini masih sideways, masih terlihat sideways dan belum menarik untuk entry ya di sini ya. Anda kalau entry di emiten-emiten ini yang trennya seperti ini ya, Anda sama aja visi bunuh diri. Saya sekali lagi bilang hindari market-market yang sideways, apalagi market yang downtrend. Cara identifikasinya bagaimana? Sebetulnya kasat mata itu gampang kok Pak Bu. Anda bisa menggunakan moving average ya. Saya bisa informasikan moving average yang bisa Anda gunakan itu pertama 9, 21, 34 ya, 50 dan 90. Anda bisa gunakan pilihan rasio-rasio moving average ini. Saya pakainya exponential moving average. Saya pakainya saat ini pakai yang 34 ya. Nah, dengan kita melihat moving average ini, kita bisa melihat tendensi tren. Ya, angka-angka ini sebetulnya angka-angka Fibonacci yang bisa Anda gunakan sebagai rasio moving average. Kita melihat secara tren besar yang trennya menuju naik ke atas. 45 derajat moving average-nya. Ya, kalau kita melihat saat ini moving average-nya pun belum sangat menarik ya, belum terlihat punya tren menarik dan candle-nya pun masih menyentuh moving average. Seharusnya tren yang kuat ini ya ini seperti ini. Ini naiknya 45 derajat lebih dan candle-nya bergerak di atas moving average. Artinya harus Anda cari market yang moving average-nya naik ke atas. Kalau kita lihat dari zoom out seperti ini dan candle-nya bergerak di atas moving average. Nah, ini marketnya lagi bullish kuat. Tapi kalau seperti ini tendensinya masih sideways. Kalau kita buat area base, ini masih ngebase di sini. Dan kita harus menunggu sampai dengan BKSL ini breakout dari resistennya. Mungkin nanti kalau misalkan BKSL mampu naik ya dan bergerak di atas 75 baru boleh kita lirik lagi. Tapi kalau untuk saat ini saya rasa BKSL masih belum bisa dijadikan saham pilihan untuk Anda pantau-pantau ya. Mungkin cukup dari saya untuk BKSL. Selanjutnya kita punya ESA. ESA ini punya transisi tren ya. Ini dari sideways dia turun, dia ada higher low di sini ada indikasi ESA ini melanjutkan kenaikannya menguji 390. Kalau Anda sudah beli di bawah, apa yang harus Anda lakukan? Anda boleh hold, Pak. Anda boleh hold sampai dengan menguji target 390-nya ini masih potensi untuk diuji. Dan kalau kita melihat dari trend weekly-nya, beberapa candle terakhir atau 3 candle terakhir, tendensinya mungkin apabila minggu ini sudah closing, minggu depan atau candle selanjutnya berpotensi naik ke atas menguji 390. Artinya Anda masih boleh mempertahankan posisi Anda di saham ESA. Stop loss-nya di mana? Stop loss yang bisa Anda gunakan itu ada di saya buatkan support di 340 ya sampai dengan 336. Apabila turun melewati 336, 330 lah Anda bisa jadikan level stop loss untuk transaksi Anda di ESA. So kalau untuk mau nambah muatan saya rasa jangan dulu untuk ESA ya. Kita wait and see dulu karena juga memang marketnya tidak terlalu agresif ya. Dia dibawa naik lalu turun tapi tendensinya kecenderungannya dia terus melanjutkan. Nah, ini ada kemungkinan besok turun dulu, dibawa lagi naik besok pelan-pelan dia memang karakter marketnya seperti ini. Oke.
Cukup untuk emiten ESA, good luck untuk aktivitas investasi Anda di saham ESA. Selanjutnya kita punya BBTN. BBTN sudah sampai di target satu kita di 1850. So, apa yang harus Anda lakukan? Taking profit dulu, Pak, Bu. Taking profit dulu. Anda bisa taking profit dulu, nanti tunggu ESA turun menguji 1775-nya sampai dengan 1750, Anda boleh ambil lagi. Ya. Anda boleh ambil lagi nanti di 1770 sampai dengan 750 lah. Ini ada indikasi dia akan kembali menguji target-target selanjutnya. Ini ada indikasi dari stokastiknya pun juga golden cross ke bawah ya. Ada indikasi ada fase bearish secara jangka waktu dekat, maka kita harus antisipasi itu. Sekali lagi, bagi Anda yang punya barang di bawah, Anda boleh boleh taking profit dulu. So, kalau Anda yang nyangkut di atas nih, 2 hari terakhir nyangkut di atas, ya apa yang harus Anda lakukan? Wait and see, Pak. Wait and see aja dulu, hold dulu boleh. Anda nanti bisa average down lagi di bawah di level-level 1770 sampai dengan 1750. Nggak apa-apa, trennya sudah menarik naik ke atas kok, udah cukup menarik. Tinggal kita tunggu kelanjutannya ya. Sebetulnya kalau kita lihat ini ada penan di sini yang harusnya dia melanjutkan. Bisa aja ini adalah pullback-nya. Berarti kalau kita lihat seperti ini, di sini ada area 790-an yang mungkin saja kembali diuji untuk selanjutnya melanjutkan tren bullish-nya ya. Oke, good luck untuk aktivitas investasi Anda di emiten BBTN. Selanjutnya yang terakhir saya punya LAK. LAK ini masih belum menarik ya untuk kita jadikan saham pilihan untuk entry karena dia masih sideways, dia belum memiliki tren yang cukup kuat. Untuk Anda yang nyangkut di atas, bagaimana kalau misalkan Anda sudah beli di harga di atas ya, di 3 hari terakhir Anda beli di atas nyangkut, saat ini apa yang harus Anda lakukan? Anda boleh wait and see, Anda boleh hold dulu sampai dengan nanti di sini ada support kuatnya ya di 240. Kalau memang turun ke bawah, terus turun ke bawah, maka dia tendensinya turun dan trennya turun. Namun dengan kita lihat tren kecilnya, sebetulnya ini trennya masih sideways dan ada indikasi, baru indikasi ya, kecenderungannya memang ada bullish trennya sedikit sih. Dan kita belum bisa, ini ada descending triangle. Ya mungkin aja, ya kita sama-sama berharap ya. Sama-sama berharap ini menjadi pullback-nya, turun ke bawah dan melanjutkan kenaikannya. Belum bisa dipastikan ini menjadi benar-benar pullback, namun kita bisa lihat di sini ada market yang sideways yang seharusnya kita hindari dulu market lock sampai nanti ada big fund yang menggerakkan, baru kita boleh lirik lagi sehingga membentuk pergerakan tren yang sudah terlihat tren bullishnya. Oke, cukup sekian dari saya untuk analisa-analisa pilihan member grup Telegram ya. Link grup Telegram atau channelnya ada di link deskripsi. Anda boleh bergabung dan itu gratis. Semoga ini bermanfaat untuk aktivitas investasi Anda di pasar modal, khususnya di pasar saham. Saya Alfian, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.